Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan saya Najib dari Keturunan Umum 2019. Baik, di sini saya akan menyampaikan dari tugas D3. Saya akan mengambil tema yang berjudul dari sikap muamalah yang sesuai dengan syariat Islam dalam menghadapi isu kedokteran yang kontemporer. Jadi untuk dari pengertian dari muamalah itu sendiri dalam Islam itu bersifat sebagai hukum dan aturan yang mengatur tata cara memenuhi kebutuhan jasmani manusia dengan cara yang benar menurut syariat Islam. Lalu untuk manfaat dari muamalah itu sendiri itu nanti bisa memudahkan kita untuk mengetahui hukum-hukum fikih tanpa perlu menganggap permasalahannya. Terus juga membantu penentuan hukum kontemporer atau baru dengan mudah bila kita menguasai kaidah-kaidah fikih. Lalu juga mengalami dari keindahan syariat Islam dan kaidah dari fikih. Lalu di sini ada ruang lingkup dari muamalah itu sendiri, yaitu ada adabiyah dan madiyah. Untuk adabiyah itu bisa dilihat dari subjeknya seperti akad, harta, hak, dan juga pembagiannya. Untuk dari madiyah itu dari objeknya seperti jual beli, kerjasama, gade, sirkat, dan tanggungan atau jaminan dan lain-lain. Lalu untuk dari jenis seri masalah kedokteran yang kontemporer, yang pertama dari esensi inseminasi buatan dan bayi tabung. Jadi untuk para ahli fikih baik klasik atau kontemporer menyatakan bahwa proses semacam pembuahan buatan hukumnya itu boleh apabila dilakukan oleh suami istri yang itu berada dalam status pernikahan. Lalu yang diharamkan itu jika sperma masuk ke dalam vagina yang bukan istrinya. Terus juga ada aborsi, untuk itu juga haram. Sebagaimana pelanggaran atau minimalisasi perzinahan juga dapat mengurangi terjadinya aborsi. Aborsi sendiri itu diperbolehkan dengan alasan itu tindakan medis ataupun itu harus dilakukan sebelum usia janin ditiupkan roh. Adapun sudah peniupan roh, aborsi itu tidak boleh dilakukan kecuali jika terdapat probabilitas risiko yang hampir pasti mengancam nyawa ibu. Lalu juga ada tubektomi dan vasektomi. Untuk tubektomi atau vasektomi itu sendiri sterilisasi itu sama sekali tidak diperbolehkan kecuali apabila itu didasarkan pada situasi medis yang mengharuskan pencegahan kehamilan itu secara permanen. Lalu sementara itu untuk yang tindakan medis tersebut pada kenyataan sangat amat jarang terjadi. Lalu di sini problematika inseminasi buatan pada rumah tangga poligami. Jadi untuk ulama sendiri yang melarangnya antara lain beralasan bahwa jika si ibu yang mengandung tersebut juga mengandung anak dari ovumnya sendiri, lalu lahirlah anak kembar, maka masing-masing bayi itu menjadi rancu dinasabkan kepada ibu yang mana. Majma akhirnya memutuskan bahwa ini merupakan salah satu cara yang dilarang. Terus juga tenaga medis dan paramedis pria pada penata laksanaan jadi perbedaan jenis kelamin antara dokter dengan pasiennya, lalu sebenarnya bisa dilakukan terapi pembuatan haruslah membuka aurat vital wanita. Lalu juga diwajibkan untuk mendahulukan dokter wanita dibandingkan dengan dokter pria. Namun jika tidak dapat dihindari maka para fuqaha sepakat membolehkannya karena ada kebutuhan mendesak yang lebih penting, yaitu ditangani proses oleh tenaga medis yang profesional dan berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Lalu di sini problematika dan resiko dari bank sperma dari Majma itu menolak pelembagaan metode penyimpanan sperma
menjadi institusi bank sperma atau yang semacamnya. Untuk mereka beralasan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan akan jauh lebih besar dan akan sulit dikontrol oleh para pihak yang berkepentingan. Cara dampak negatif yang paling menonjol itu terjadinya pencampuran nasab antara anak-anak yang dilahirkan melalui bank sperma. Lalu juga adanya rahim titipan. Jadi dari hasil diskusi dan pertimbangan dari para ulama, anggota majma mengenai rahim titipan, mereka berkesimpulan tentang keharamannya. Jadi status hukum haram tersebut merupakan tindakan preventif untuk mencegah dari terjadinya kesimpang siuran nasab dari ayah maupun ibu. Lalu di sini untuk ada bank ASI. Untuk bank ASI sendiri itu merupakan eksperimen yang dilakukan oleh bangsa Barat. Setelah melakukan eksperimen, tampak sejumlah kekurangan dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga keberadaan dari bank ASI sendiri menjadi tenggelam dan kurang diperhatikan. Jadi untuk dari sudut pandang Islam sendiri menganggap pemberian ASI seperti sepotong daging dari tubuh nasab. Dengan tujuan itu terjadi kemahruman seperti yang dibulukan oleh nasab berdasarkan kesepakatan umat Islam. Di antara tujuan syariat Islam adalah menjaga nasab, sedangkan keberadaan bank ASI justru mengakibatkan campur adunya kemahruman serta menimbulkan dari keraguan. Lalu dari pengusaha sosial Islam menjamin dari ketersediaan ASI bagi bayi prematur atau kurang bobotnya atau yang membutuhkan ASI dalam kondisi yang khusus. Lalu untuk bank ASI sendiri itu larangan pendirian bank ASI Islam, lalu dari keharaman memberikan ASI yang diambil dari bank ASI. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari sikap muamalah yang sesuai dengan syariat Islam dalam menghidupi isu ketatanan kontemporer. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.